Halo para pecinta sepak bola di Indonesia. Fanatik bola hadir dengan berita terkini tentang sepak bola dari seluruh dunia. Sebelum kita mulai, yuk kita subscribe, like, dan share video ini. Dan selamat menikmati videonya. PSG akan menjalani pertandingan kedua mereka di Liga Prancis dengan berhadapan dengan tim Strasbourg. Laga ini akan digelar di Stadion Parc des Princes hari Minggu pukul 2 waktu Indonesia Barat. Di pertandingan sebelumnya, PSG berhasil meraih poin penuh atas kemenangan mereka menghadapi Troyes dengan skor 2-1. Sedangkan Strasbourg sendiri mengalami kekalahan 2-0 di laga perdana mereka melawan Angers. Pada laga ini, kemungkinan besar PSG akan menurunkan pemain andalan mereka yang baru direkrut dari Barcelona, Lionel Messi. Lionel Messi sendiri sudah mengikuti sesi latihan bersama Pochettino dan pemain PSG yang lainnya. Pada laga ini, PSG jelas sangat diunggulkan untuk meraih poin penuh atas Strasbourg dan dari segi head-to-head di 5 pertandingan terakhir, PSG berhasil meraih kemenangan 4 kali dan 1 kali imbang. Dan inilah kemungkinan pemain yang akan diturunkan oleh pelatih Pochettino. Di posisi kiper ada Gianluigi Donnarumma. Pemain bertahan diisi oleh Achraf Hakimi, Marquinhos, Sergio Ramos, dan Juan Bernat. Di posisi tengah ada Leandro Paredes, Marco Verratti, Jorginho Wijnaldum. Dan di posisi penyerang diisi oleh Neymar, Lionel Messi, dan Kylian Mbappe. Resmi, Romelu Lukaku pulang ke Chelsea dari Inter Milan. Chelsea resmi merampungkan kedatangan Romelu Lukaku dari Inter Milan lewat biaya transfer senilai 98 juta pound sterling. Ini menandai kembalinya Lukaku ke Stamford Bridge setelah 2 tahun berkarir bersama Inter Milan. Lukaku yang sudah berusia 28 tahun menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 2026. Dan striker Belgia ini bakal melakoni periode keduanya bareng The Blues. Sebelumnya, periode pertama Lukaku di London Barat tersaji pada 2011 hingga 2014. Tapi ia kesulitan bermain secara reguler, sehingga sempat dipinjamkan ke West Bromwich dan Everton. Inter Milan awalnya enggan untuk melepas Lukaku, yang terbukti menjadi aset penting dalam kebangkitan Nerazzurri dan berpuncak pada Scudetto pertama mereka dalam 11 tahun terakhir di musim lalu. Namun, krisis finansial membuat Inter tak kuasa menolak tawaran menggiurkan Chelsea. Kehadiran Lukaku bakal memperbesar peluang armada Thomas Tuchel untuk mempertahankan gelar Liga Champions. Seiring mereka juga membidik gelar Liga Primer Inggris di musim ini. Inter segera mencari pengganti Lukaku setelah penyerang andalan mereka pindah ke Chelsea. Sejumlah rumor menyebut Inter akan menjadikan penyerang AS Roma Edin Dzeko sebagai suksesor. Beberapa laporan lainnya menyatakan klub asuhan Simone Inzaghi ini juga sedang mendekati bintang Atalanta yaitu Duvan Zapata. Untuk nama terakhir, Inter disebut-sebut tengah dalam proses untuk mendatangkannya ke Giuseppe Meazza. Agen Zapata pun memberikan keterangan. Menurutnya, Inter adalah opsi menarik bagi kliennya dan sekarang ini belum ada penawaran apapun, tutur agen Zapata, Fernando Scena kepada FC Inter 1908. Tentu saja, Zapata akan sangat tertarik dengan opsi melanjutkan karir ke Inter, lanjut sang representatif kepada media di Italia. Zapata sendiri masih terikat masa bakti dengan Ladea hingga 2023, dan striker Atalanta ini mencatatkan total 49 penampilan di seluruh kompetisi musim lalu. Dia berhasil mengemas 19 gol selama periode itu, termasuk torehan 15 gol di ajang Serie A 2020-2021. Isu kepindahan Kylian Mbappe ke klub Real Madrid terus menjadi berita hangat jelang penutupan bursa transfer musim panas ini. Kehadiran Messi diklaim mengancam posisi Mbappe di Paris Saint-Germain baik dari segi kualitas maupun popularitas. Juara Piala Dunia 2018 itu dilaporkan tidak mau berada di dalam bayang-bayang La Pulga. Menukil laporan La Gazzetta dello Sport, Mbappe akan membicarakan soal masa depannya di PSG bersama Presiden klub Nasser Al-Khelaifi. Pertemuan itu rencananya akan digelar Senin tanggal 16 Agustus. Pihak PSG masih berupaya membujuk Mbappe untuk mau menandatangani kontrak barunya di Paris. Hal itu disampaikan Al-Khelaifi yang menyebut Mbappe sebagai sosok penting dalam proyek jangka panjang klub. Tak
Tak masuk rencana Carlo Ancelotti, Real Madrid kembali pinjamkan Takefusa Kubo ke RCD Mallorca. Bintang Jepang di Olimpiade Tokyo tersebut harus kembali meninggalkan Los Blancos selama 1 musim untuk mendapatkan menit bermain. Real Madrid dan RCD Mallorca telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman pemain asal Jepang Takefusa Kubo. Pemain berusia 20 tahun tersebut akan bergabung kembali dengan Mallorca yang pernah dia bela pada musim 2019-2020 dan akan dipinjam hingga Juni 2022. Meski tampil mengesankan di Olimpiade Tokyo 2020, dia tetap tidak mendapatkan tempat di skuad Carlo Ancelotti. Eden Hazard dan Marco Asensio sepertinya akan menjadi pilihan utama sang manajer untuk menyokong Karim Benzema di posisi penyerang. Selain Mallorca, Real Sociedad sebenarnya juga mengajukan tawaran untuk meminjam Kubo. Tetapi, mengingat dia telah familiar dengan Stadion Iberostar, maka pemain internasional Jepang itu memilih untuk kembali ke mantan klub yang pernah meminjamnya tersebut. Juventus dan Sassuolo gagal capai kesepakatan transfer Manuel Locatelli. Juventus tidak bisa mencapai kesepakatan untuk mendatangkan Manuel Locatelli dari Sassuolo setelah kedua klub bertemu untuk pertemuan awal. Pembicaraan kedua klub direncanakan akan berlanjut pada pekan depan ini. Juventus sudah mengejar Locatelli setelah berbulan-bulan dan pemain nasional Italia itu berharap proses kepindahannya pada musim panas ini selesai. Sassuolo tetap berpendirian pada permintaan harga mereka yaitu 40 juta sampai 47 juta euro, sementara Vice Chairman Pavel Nedved baru-baru ini mengatakan kalau dia yakin penilaian klub terhadap sang gelandang adalah fair. Dan Juventus berharap ketika negosiasi kedua terjadi kesepakatan mengenai transfer Locatelli. Arsenal tampil sangat mengecewakan, Mikel Arteta minta maaf. Arsenal tampil buruk di laga perdana Liga Inggris menjamu Brentford. Arsenal yang tidak diperkuat pemain bintang-bintangnya Pierre-Emerick Aubameyang dan Alexander Lacazette yang terserang demam mengalami kekalahan 2-0. 2 gol kemenangan sang tuan rumah masing-masing dicetak oleh Sergi Canos pada menit ke-22 dan Christian Nordgaard pada menit ke-73. Kami sangat kecewa untuk memulai musim dengan seperti ini. Kami tidak mendapatkan hasil dan performa yang kami inginkan, ucap Arteta dalam sesi temu pers pasca laga. Kami memiliki 2 pertandingan besar yaitu melawan Chelsea dan Manchester City bulan ini. Dan kami membutuhkan kinerja yang berbeda untuk dapatkan hasil yang berbeda, pungkasnya. Dengan hasil ini, Arsenal melanjutkan penampilan jelek musim lalu sekaligus raihan laga pramusim yang hanya mencatatkan 3 kekalahan dan 1 imbang dari 4 pertandingan.